Ya, padahal kalau saudara baca perikop di atasnya, judulnya adalah firman yang menjadi manusia. Jadi sebenarnya ini pengertiannya adalah tetapi semua orang yang menerima firman-Nya. Ngerti ya? Ya, diberinya kuasa. Kuasa kita sudah belajar berbulan-bulan, yaitu Roh Kudus. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lanjut. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Siapa itu? Orang yang menerimanya. Orang yang menerima firman-Nya. Amin. Orang-orang tersebut tidak diperanakan dari darah atau daging. Ya. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Artinya orang-orang yang menerima firman-Nya yang sudah menjadi anak Allah itu tidak diperanakan dari darah dan daging, tapi dari Allah. Ya, lanjut. 1, 2, 3. Firman itu, nah ini mulai nyebut Yesus ya, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kebenaran yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan saudara dikatakan firman yang kamu terima itu menjadi manusia, yaitu Yesus, ya. Dan Yesus itu adalah kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, dan Tuhan memberikan kemuliaan kepada Yesus. Apa itu? Yaitu penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya bisa nggak ngomong begini? Yesus itu sama dengan kasih karunia dan kebenaran. Bisa nggak? Setuju nggak dengan saya? Saudara kadang-kadang berpikir gini, kepenuhan Kristus itu yang kayak gimana sih? Ya, oh diajarin cara begini. Yang kayak gimana? Wujudnya itu kayak bagaimana? Saudara, saya ingin saudara bisa menangkap dengan sederhana. Firman ini berkata, kalau engkau terima firman yang jadi manusia, Yesus, ya, kau akan terus bertumbuh mengalami kepenuhan Kristus. Artinya kau mengalami kepenuhan kebenaran dan kasih karunia. Amin. Ya, kita lanjutkan. Ayat selanjutnya. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia, ini cerita tentang Yesus ya, yang kumaksudkan. Ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Lanjut. Kita sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena kita semua kasih karunia. Jadi saya bisa sederhanakan, saudara kalau bertumbuh terus sampai kepenuhan Kristus, saudara akan mengalami hidup yang berbeda. Apa bedanya? Saudara mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Siapa yang gak mau? Betul gak saudara? Saudara di tengah-tengah dunia yang gelap, saudara pusing ya, saudara gak punya masalah aja, dunia itu sudah menekan. Betul gak? Ya, kalau saya bangun pagi, saya setel TV ya, kadang-kadang live, habis khotbahnya Pak Gilbert segala macam, saya langganan Innovation, terus saya mulai beralih ke berita. Waduh, nggak ada yang bagus, saudara. Ini membunuh ini, pesantren ini melecehkan ini, betul nggak? Ada orang dibunuh dan segala macam. Rasanya semakin hari tidak semakin baik dunia ini ya. Memang firman bicara seperti itu. Saudara, kita nggak punya masalah aja. Ini dunia sudah menekan kita, betul nggak? Auranya, atmosfernya, kita sepertinya hidup dalam tekanan ya. Baik secara ekonomi, kita berjuang sedemikian rupa. Saudara, tidak ada pilihan lain kecuali kita hidup dari kasih karunia. Betul nggak saudara? Amin. Apa sih kasih karunia? Saudara, kita sudah banyak tahu. Kasih karunia itu bukan karena usaha kita. Betul nggak? Grace, pemberian dari Allah. Betul? Jadi saudara, kalau saudara bertumbuh terus mengalami kepenuhan Kristus, saudara dalam hidup saudara cirinya, saudara akan mengalami hidup saudara tidak lagi mengandalkan kekuatan, saudara nggak pusing dengan pergumulan-pergumulan hidup. Kenapa?
kepenuhan, kau akan hidup dari kasih karunia demi. Amin. Kemarin saya pulang sama Mbak Kensi bilang, ya, Mbak, saya ini rasain ya, orang kan sulit ya cari uang. Saya nggak merasa sulit loh. Kemarin saya yang 1.000 apa berapa ya, yang ada yang pesen Yakut 1.000 sekian dan segala macam. Ya, saya sepertinya apa ya yang sulit? Sepertinya apapun yang terjadi di dunia ini, saya melihat tetap aja saya mengalami kemudahan demi kemudahan. Saudara, itu yang harus kita alami. Amin. Seharusnya kalau kita rindu terus hidup kita seperti Ibu Rita mencapai kepenuhan, cirinya hidup kita dipenuhi oleh kebenaran karena Yesus sama dengan kebenaran dan kasih karunia. Betul tadi ayatnya? Amin. Dan ketika kebenaran itu memerdekakan kita, otomatis kita akan hidup di dalam kasih karunia. Maka itu kita harus haus lapar untuk bertumbuh sampai kepenuhan Kristus. Amin. Karena kita tidak bisa hidup tanpa kasih karunia. Betul? Ya silakan aja kalau mau pilih nggak pakai kasih karunia. Bonyok, betul nggak saudara? Capek, lelah. Saudara ya. Lelah, mungkin bukan hanya soal uang saudara. Kemarin saya ngobrol-ngobrol, kemarin ada rapat area saudara ya. Saya ngobrol-ngobrol sama penatua Leo. Dia bilang, Mbak Yus tahu nggak si ini? Mbak Yus tahu nggak si ini? Tahu nggak si ini? Dia itu orang dulu tuh orang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Suami istri yang dari pelajar masih, saudara mau cerai loh. Pisah ranjang loh. Mau, hah? Yang benar. Mbak Yus nggak tahu. Masih banyak. Saudara, hidup sesulit akhir zaman ini gak bisa tanpa kasih karunia, betul? Gak bisa. Kau punya apa? Walaupun kita punya apa? Uang, kita punya apa? Ya, kita jaminannya dulu kan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, gak pernah bisa kecuali hidup kita karena kasih karunia, betul? Dan saudara kita lihat di sini bahwa kalau kau kepenuhan dia, kau akan hidup dari kasih karunia demi, kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari jadi betul ya, Yesus Kristus itu sama dengan kebenaran dan kasih karunia. Kalau kita rindu untuk kita mengalami kepenuhan Kristus, itu berarti hidup kita harus dipenuhi kebenaran. Amin. Kemarin penatua Ibu Rita sudah bagikan ya, bagaimana harus menanggalkan manusia lama, mengosongkan diri, betul nggak? Ya. Karena tidak mungkin saudara kita rindu kepenuhan Kristus, tapi kita nggak suka kebenaran, betul nggak? Bagaimana mungkin kita mau kepenuhan Kristus, tapi kita nggak cinta kebenaran? Karena Kristus sama dengan kebenaran dan kasih karunia, amin. Yes, jadi seharusnya kalau kita rindu, hidup kita terus bertumbuh sampai kepenuhan Kristus, harus putuskan dalam hatiku, dalam hati saudara, saya mau cinta kebenaran, betul? Amin. Karena kebenaran itulah yang mengubah hidup saya sehingga saya menerima kasih karunia. Amin. Itu poin yang pertama. Supaya saudara ngerti, ya. Kadang-kadang bingung apa sih kepenuhan itu, betul nggak? Kayak gimana, apakah saya dilawat Tuhan terus setrum-setrum gitu ya, gini-gini. Apa seperti itu? Orang nari-nari dalam, itu kepenuhan. Bukan saudara. Kepenuhan itu dimanifestasikan ketika engkau mengalami kebenaran dan hidupmu penuh dengan kasih karunia demi kasih karunia. Engkau enggak bergumul sedikit pun untuk hidupmu. Karena grace, kasih karunia Tuhan itu terus nyata atas hidupmu. Selalu ada kasih karunia, amin. Mungkin saudara hidupnya pas-pasan, gak penting, betul gak? Di dompet ada 20.000, gak penting. Yang penting, aku hidup karena kasih karunia. Pasti selalu ada pertolongan Tuhan, betul? Karena kasih karunia itu bukan dari kita, betul gak? Bukan kekuatan kita, tapi grace, pemberian. Amin. Bagaimana?
Ya harus kepenuhan, betul nggak? Karena firman Tuhan katakan, Yesus sama dengan kebenaran dan kasih karunia. Bilang dong sebelahnya, kepenuhan Kristus itu kepenuhan kebenaran dan kasih karunia. Amin. Saya ingin tercetak sama saudara. Ya, sesuatu yang sederhana. Jadi kalau saudara bilang seperti ini, hidup saya kok sulit banget sih. Tadi Pak Gun ngomong, hidup saya kok pada titik nadir. Tuhan, aku butuh kasih karunia-Mu. Amin. Bagaimana caranya? Aku harus cinta kebenaran. Karena kalau saya ingin kepenuhan Kristus, saya harus cinta kebenaran. Karena Yesus sama dengan kebenaran dan kasih karunia. Jadi gak mungkin kalau saya cinta Yesus, hidupnya jauh dari kebenaran, betul? Amin. Jadi saya berdoa supaya saudara semuanya dalam masa-masa sulit seperti ini, saudara tampil. Kenapa? Karena saudara disertai kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Amin. Oh, waktu kemarin saudaraku saya ikut pada pertemuan misi seluruh Indonesia. Ibu-ibunya dikumpulin, saudara ya. Saya terlambat waktu itu ya. Kemudian mereka mulai sharing daerah ini. Ceritanya sama. Aduh susah jemaat, susah. Ekonomi susah. Bagaimana mungkin membawa jemaat? Ya ini pemimpin-pemimpinnya yang sharing ya. Gimana pusing saya. Belum sayanya sendiri. Punya masalah lain semuanya. Karena saya terlambat, saudara, jadi saya mendengar. Besok paginya saya ditelepon sama istri Pak Eka ya. Mbak Yus katanya. Ada apa? Waduh kemarin sorry nih gak sapa dan segala macam. Gak apa-apa aku terlambat. Terus bilang ini gimana ya? Semua orang punya masalah yang sama. Saya lihat jemaat Lembang. Beri tepuk tangan. Saya hanya satu, Tuhan saya gak mau terkenal karena apa. Tapi saya merindu gereja ini terkenal karena iman. Amin. Karena jemaat mana Efesus ya terkenal karena imannya. Bukan karena terkenal apanya, karena iman. Ini jemaat Lembang kan 11-12 punya masalah yang sama. Tapi kok out of the box, kok bisa ya mengasihi Tuhan, kok bisa yang nginjili. Padahal besok makan apa juga gak ngerti. Kok bisa? Dalam hati saya bilang, kuncinya hidup karena kasih karunia. Amin. Itu kok intinya. Bagaimana caranya? Cinta kebenaran. Amin. Karena Yesus adalah kebenaran dan kasih karunia. Baik, yang kedua saudara. Bagaimana caranya saya bisa mengalami kepenuhan? Kemarin sudah dibagikan. Tapi saya lebih spesifik lagi mau bagikan. Amin. Kita buka 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Baik, kita akan baca sama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang bagaimana mungkin kita mengalami kepenuhan Kristus tapi kita tidak pernah mengalami Kristus, betul nggak? Bagaimana mungkin kita ingin kepenuhan Kristus tapi Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya? Ya firman Tuhan katakan bahwa apabila Kristus
menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Saudara, kita menjadi sama seperti dia itu bukan sesuatu yang sulit. Kenapa? Ketika Tuhan menyatakan diri, firman ini dikatakan kita menjadi sama. Amin. Karena kerinduan kita kan menjadi sama seperti dia. Berarti saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengalami Kristus. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengalami Tuhan menyatakan dirinya kepada dia. Sehingga dia tidak menjadi sama seperti dia. Hidupnya masih jatuh bangun terhadap dosa. Hidupnya masih manusia lama. Pola pikirnya masih dunia. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya. Sehingga dia tidak menjadi sama seperti Tuhan. Betul? Jadi kata kuncinya di sini, kalau Tuhan menyatakan diri pada saya, maka saya akan menjadi sama seperti Tuhan. Dan dikatakan kita akan melihat dia. Melihat itu bicara mengenal, mengalami saudara ya. Dan kita boleh ngerti keadaannya, keadaan Tuhan yang sebenarnya. Bukan kata orang. Tapi saya tahu Tuhan saya. Ngerti ya? Nah, saudara, Kristus menyatakan diri itu lewat apa? Tuhan, aku pengen dong Tuhan menyatakan diri sama saya. Supaya hidup saya sama seperti Engkau. Saya boleh lihat keadaan sebenarnya Engkau. Saya boleh kepenuhan Engkau. Bagaimana caranya? Yesus Kristus menyatakan diri. Yang pertama saudara, lewat pengenalan kita akan Tuhan. Kita lihat Efesus 1 ayat yang ke-17. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal. Yes. Amin. Jadi saudaraku, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya, ya, lewat pengenalan kita dengan Tuhan. Ya. Tuhan bilang, Paulus berdoa kepada Yesus Kristus supaya Bapa yang mulia memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Karena tanpa kita memiliki hikmat, memiliki wahyu, kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Bisa-bisa mengenalnya salah. Betul enggak? Jadi Paulus bilang, aku berdoa supaya jemaat mengalami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Karena kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, pastilah kita melihat dia. Betul enggak? Amin. Ada satu sesi dulu saya khotbah tentang pengenalan ya, enggak usah lagi dikhotbahkan lagi ya. Jadi enggak ada yang lain kecuali kita harus mengenal dia. Baru dia akan menyatakan diri. Ya. Kapan dia menyatakan diri? Ya, tadi ya. Bagaimana dia menyatakan diri? Lewat pengenalan kita kepada Tuhan. Pengenalan yang bagaimana? Yang dibukakan oleh roh hikmat dan wahyu. Sehingga kita mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua, kapan dia menyatakan diri? Saat ya Roh Kudus ya. Kapan dia menyatakan? Saat Roh Kudus menyingkapkan kebenaran itu. Amin. Menyingkapkan kebenaran siapa dia lewat firman yang disingkapkan. Jadi Roh Kudus akan menyingkapkan kebenaran firman Tuhan sehingga kita bisa mengerti siapa dia. Betul enggak? Contoh saudara, saya dulu itu orang yang haus kasih sayang. Anak dari 9 bersaudara, ibu saya udah sibuk, anaknya banyak, gak pernah ngurusin. Jadi pasti saya haus kasih sayang. Ya,
Bahkan sampai SMP, SMA saya itu bingung, saya ini anak siapa? Karena muka saya itu beda sendiri satu keluarga. Jadi ada di depan pabrik itu ada namanya Om Sui, orang Chinese. Dia banci salon begitu, jadi kalau saya nakal, ibu saya selalu bilang, pulang sana sama bapakmu. Nangis saya gitu ya. Sampai gede tempat curahan hati saya bukan orang tua saya, saudara. Tapi orang Chinese yang namanya Om Sui itu. Jadi saya betul-betul kurang kasih sayang. Dan itu terjadi ketika saya belum bertemu dengan Tuhan. Saya menjadi orang-orang yang ganti, bolak-balik ganti pacar. Karena saya berpikir, dengan saya punya pacar, saya dipenuhi kasih sayang saya. Sampai tiba-tiba saya bertemu dengan Tuhan. Amin. Saya tahu Tuhan dari kecil. Tapi saya tidak pernah mengerti dan melihat dia dalam keadaan sebenarnya. Betul? Saya sekolah minggu, saya ke gereja, tapi saya tidak pernah mengalami Tuhan menyatakan diri. Sehingga hidup saya terus menerus hidup seperti dunia. Saya tidak bisa bilang bahwa itu sampah. Karena saya nggak pernah merasakan bagaimana sih Tuhan itu. Betul nggak? Ada banyak anak Tuhan, kenapa masih cinta dunia? Karena dia belum mengalami rasanya ketemu Tuhan itu kayak apa gitu. Kenapa Tuhan menyatakan diri kepada dia sehingga dia bisa lihat Tuhan dalam keadaan gak ngalami. Sehingga dia wajar, dia merasa bahwa dunia lebih enak. Dunia lebih nikmat. Tapi percayalah saudara, kalau Tuhan menyatakan diri bagimu, kau lihat keadaan Tuhan sebenarnya, kau akan berkata seperti Paulus berkata, bagiku semua yang menjadi keuntungan adalah sampah. Dan dibanding Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih mulia. Betul enggak saudara? Kenapa? Karena Tuhan menyatakan diri dan Roh Kudus menyingkapkan firman sehingga kita bisa melihat Tuhan dalam keadaan sebenarnya. Mungkin dulu kita di sekolah minggu, di segala macam kita bilang Tuhan itu kasih, dia memberikan mati di kayu salib. Bullshit, enggak pernah saya ngalami. Betul enggak saudara? Amin. Jadi pentingnya Tuhan itu menyatakan diri. Betul enggak saudara? Hidupmu akan berubah. Amin. Kita lama jadi anak Tuhan tapi nggak pernah mengalami Tuhan menyatakan, kita nggak akan berubah saudara. Kita akan berkata dunia lebih enak. Dia percayalah bahwa mengenal dia, kau cinta kebenaran. Roh Kudus akan singkapkan kebenaran. Dan ketika Roh Kudus menyingkapkan firman dan dia memberitahu bahwa Yesus betul-betul mengasihi. Yesus dalam keadaan sebenarnya. Percayalah hidupmu akan berubah. Amin. Kau akan mengalami keadaan sama seperti dia. Tadi dibilang, apabila Tuhan menyatakan diri kepadamu, maka kau akan menjadi seperti dia. Semakin Tuhan menyatakan diri dalam hidupku, semakin saya serupa dengan dia. Amin. Jadi saya berubah semakin sama seperti dia, bukan karena saya rajin ibadah. Mohon maaf, bukan berarti kita nggak boleh rajin ibadah ya, harus ya. Tapi sekali lagi lebih dari itu, Tuhan harus menyatakan diri dalam hidup kita. Amin. Bagaimana caranya? Tadi lewat Roh Kudus. Harus cinta kebenaran. Roh Kudus yang menyingkapkan. Saudara, setelah saya tahu Yesus sangat mengasihi, saya udah bagikan ya. Bagaimana Tuhan pepet saya hampir gila. Kemudian hampir bunuh diri dan segala macam karena saya diguna-guna orang, karena saya di kampus banyak naksir kali ya, guna-guna, saya nggak mau, gila dan segala macam. Sampai suatu saat saya melihat Tuhan menyatakan diri sama hidup saya. Dan saya melihat Allah dalam keadaan sebenarnya. Banyak anak Tuhan hanya tahu Allah kata Pak Pendeta. Kata ini, betul? Tapi Tuhan ingin saudara mengalami dia dalam keadaan sebenar. Kau betul-betul mengalami Tuhan yang real. Karena dia menyatakan diri. Amin. Amin saudara. Sejak itu berubah. Sudut pandang saya dengan Tuhan berubah. Sudut pandang saya dengan dunia berubah. Sehingga saya bisa katakan itu titik di mana saya mengambil keputusan. Tuhan, aku berikan hidupku kepadamu. Pakai. Aku buang segala sesuatu. Sampah. Lalu kenapa orang bisa ngomong kayak gitu?
Karena dia sudah mengalami Tuhan dalam keadaan yang sebenarnya. Amin. Itulah yang harus kita kejar. Semakin Tuhan menyatakan diri kepadamu, semakin kau serupa dengan dia. Keinginanmu berbeda dengan dunia. Sudut pandangmu berbeda. Kan sama seperti Tuhan. Dan kau akan mengalami kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Amin. Amin saudara. Saat kita mengenal dia dan mengasihi dia. Ya, tadi kan bagaimana caranya lewat pengenalan Tuhan. Kalau kita mengenal dia, mengasihi dia, taat kepada dia tanpa dipaksa. Kemarin Ibu Rita bilang Tuhan bukan pengemis cinta, betul? Sampai dibagikan Ibu Lisa dengan Bapak ya, kalau mencintai jangan terpaksa gitu ya. Tuhan gak pernah memaksa saudara. Tuhan ingin kita mencintai dia dalam keadaan tidak dipaksa, dengan sukacita, sukarela. Saya mengasihi dan saya percaya ketika kita mengenal dia, mengasihi dia dan taat kepada dia, saya percaya Tuhan akan menyatakan diri. Kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Jangan sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan... Tuhan, aku ingin kau menyatakan diri kepadaku. Apa yang harus kita lakukan? Memegang perintahnya, melakukannya, amin, taat, dan mengasihi dia. Ini saudara ya. Kenapa? Karena dengan demikian Tuhan akan mengasihi, ya, dan Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Ya, bagaimana caranya? Lewat apa Tuhan menyatakan diri? Saya percaya saudara, tanpa engkau bilang Tuhan nyatakan dirimu kepadaku, tapi kalau engkau memegang perintah Tuhan, ya, cinta kebenaran, ya, hanya pegang firman, kemudian melakukan, bukan hanya senang pegang firman, tapi melakukannya. Amin. Saudara tahu kita akan menjadi orang yang taat. Taat itu mendengar dan melakukannya. Percayalah ketika engkau taat, engkau mendengar dan melakukannya, secara posisi rohanimu berbeda. Ketika kau hanya mendengar firman, tidak ada yang berubah dalam hidupmu. Tapi ketika kau lakukan firman itu, percayalah secara alam roh kau memiliki posisi rohani yang berbeda. Amin. Dan Tuhan bilang, aku akan nyatakan diriku kepadamu. Amin. Dan kita sudah tahu kalau dia nyatakan diri, dahsyat, luar biasa. Saudara, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sama seperti dia. Gak peduli masa lalumu apa, gak peduli apapun. Tapi ketika Tuhan menyatakan diri kepadamu, Tuhan akan mengubah hidupmu sama seperti dia. Dan efeknya, dampaknya, kau hidup penuh dengan kasih karunia. Betul gak saudara? Ya kan tadi kan Yesus sama dengan kebenaran dan kasih karunia. Ketika kebenaran itu disingkapkan, kita mengalami pernyataan Tuhan atas hidup kita. Yakin kau akan hidup penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan... Kau menghadapi dunia yang ruwet ya, keadaan sehari-hari tidak lagi bergumul. Ini bukan cerita bohong, bukan wacana saudara. Enggak mungkin Mbak, enggak bergumul. Mbak kan tahu gaji saya cuma segini, bagaimana mungkin? Secara mati-mati enggak mungkin. Bapamu di surga menyediakan yang terbaik buatmu. Hidupmu kan ditentukan dengan gajimu. Karena kau anaknya Bapa di surga. Surga yang menyediakan hidupmu. Gajimu bisa 20.000.
Tapi surga tahu kebutuhanmu. Kalau kebutuhanmu 1 juta, surga akan kirim 1 juta. Kenapa kamu harus bekerja? Harus diubah nih konsepnya. Kamu bekerja supaya kau mempengaruhi banyak orang. Bukan untuk cari uang. Ngerti ya? Banyak orang, ya saya pernah bagikan kemarin ya, terus kemudian ada seorang hamba Tuhan, mungkin ada juga yang pernah lihat di satu tayangan YouTube, saudara. Jadi ada seorang hamba Tuhan, saudaraku, tiba-tiba dia mengalami satu penglihatan, ya. Dia mengalami satu penglihatan, saudaraku, orang tuh lari semua, lari. Hamba Tuhan tuh mikir ya, loh kok semua orang lari? Dia ikutan lari dia, kenceng. Ternyata dia mengejar uang, saudara. Jadi uang tuh terbang. Dia kejar. Uang semakin dikejar, semakin lari dia. Ya, dikejar. Akhirnya saudaraku sih, orang-orang yang lari ini kecapean ya, duduk semua. Sama seperti hamba Tuhan, ini penglihatan ya. Hamba Tuhannya duduk capek. Pada waktu dia capek, saudara, si uang tuh kembali. Datang lagi, ya. Untuk apa? Untuk supaya kita kejar lagi, saudara. Akhirnya datang lagi, si orang-orang tuh kejar lagi, saudara. Dan apa yang terjadi? Gak pernah dapat lagi, karena uang tuh terbang lagi. Tiba-tiba ada suara ke hamba Tuhan ini berkata, kenapa kamu kejar uang? Kenapa kamu tidak kejar aku? Akhirnya dia dalam penglihatan yang kedua, dia memuji menyembah Tuhan, saudara. Dia fokus sama Tuhan. Hatinya tertuju kepada Tuhan, kerinduannya kepada Tuhan. Dia lihat di penglihatan itu dia menangis, mengasihi Tuhan. Tiba-tiba saudaraku uang itu datang. Dan dia lihat di bajunya ini banyak saku, saudara. Saku. Uang itu dia sedang menyembah, uang itu sendiri masuk ke saku ini, saudaraku. Di saku ini. Dan dia boleh mengerti. Hidup saya tidak harus mengejar uang. Amin. Mengejar Tuhan. Kenapa? Karena kok anak. Bapa yang peduli atas hidupmu. Amin. Ya, jangan kamu anak berfungsi sebagai bapak. Ya kan? Moses ya. Dia gak mau tahu. Pokoknya yang penting sarapan ada sesuatu di meja makan. Ya kan? Dia sekolah harus ada uang transport. Ya. Anak-anak kita gak pernah tahu dari mana itu uang. Karena dia terlalu percaya bahwa bapaknya pasti sediain. Amin. Kalau kita dikatakan terus bahwa kita ini adalah anak, seharusnya sudut pandang kita kayak begitu. Kita gak perlu bergumul. Saya gak bisa ngomongnya, Moses kamu khawatir, pusing. Karena gak mungkin, dia gak pernah bergumul. Dia terlalu percaya bahwa orang tuanya pasti kasih makan. Saudara, mental yang seperti itu mengerti jati diri kita sebagai anak, ya. Kita yakin Bapa di surga tidak tergantung dengan gajimu. Amin. Surga yang menyediakan. Amin. Kalau saya harus bekerja, kan saya mau jadi domain pastor. Pengaruh hidup saya harus dirasakan sekitar saya. Jadi fokus kita jangan uang. Amin. Kalau majikan orang lain dinaikin gajinya, kita nggak usah dinaikin, nggak usah demo, ya, nggak usah pusing, ya, nggak usah konflik batin, emosi negatif keluar dari kerjaan, nggak usah. Percayalah, karena yang ngurusinmu bukan majikanmu, yang ngurusin kebutuhanmu bapakmu, betul nggak? Amin. Jadi apa? Datang kepada Bapa. Aku butuh ini Pak, aku butuh ini. Dan percaya, engkau tidak pernah kekurangan yang terbaik. Saudara, itu bisa terjadi kalau Tuhan menyatakan diri kepadamu. Kau gak lagi bergumul. Kenapa? Kau hidup dalam kasih karunia. Ada saja jalan Tuhan untuk memberkati kita, betul gak? Ada saja cara Tuhan untuk memberkati kita. Gak pusing, Tuhan yang pusing. Amin. Ya, jadi pentingnya saudaraku kita memegang perintah, kemudian melakukannya dan mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan diri kepadamu. Ketika Tuhan menyatakan diri, kau akan lihat keadaan Tuhan yang sebenarnya. Bukan kata orang, tapi kau akan mengalami Tuhan. Sehingga pola pikirmu berubah, kau akan menjadi sama seperti dia. Dan kau hidup penuh dengan kasih karunia.
Amin. Itulah yang saya mau ajar, saudara. Kenapa? Karena dunia ini makin lama makin sulit. Kalau engkau tidak hidup dan pegang firman ini, kau akan juga terpuruk seperti orang-orang dunia. Saya rindu jemaat Tuhan mengerti perkara ini. Supaya hari demi hari boleh taat kepada Tuhan. Taat mutlak kepada Tuhan. Amin. Karena kita hanya mau hidup oleh karena kasih karunia. Kekuatan kita tidak seberapa. Enggak bisa kita hidup dengan kekuatan kita. Tapi biarlah kita hidup oleh karena kasih karunia. Amin. Satu ayat firman lagi saudaraku, Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Maka itu Tuhan nasihatkan kepada kita ya. Saya akan bacakan secara cepat. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara tahu tetap? Tetap itu terus. Bukan hari Senin saya di dalam Dia, Selasa tidak di dalam Dia, hari Minggu di dalam Dia gitu saudara ya. Ya semangat. Hari Senin karena tergantung dompet saudara ya, sukacitanya. Mengucap syukurnya tergantung dompet. Kalau awal, haleluya, amin. Ya. Tapi begitu tanggal-tanggal tua, ya. Tapi Tuhan bilang apa? Setelah kamu terima Kristus, kamu hendaklah hidupmu tetap. Amin. Konstan, terus. Amin, setia. Jangan ada berkat haleluya, enggak ada berkat haleluya, lupa ya Pak Edi ya. Ya. Tapi tetap, artinya bertekun terus di dalam Dia. Amin. Mau dijawab Tuhan, doanya mau enggak dijawab Tuhan, mau keadaan semakin buruk, mau keadaan enggak semakin buruk, mau diberkati tidak diberkati, hidupku tetap di dalam Tuhan. Amin. Supaya kita apa? Mencapai kepenuhan Kristus. Amin. Terus lanjut. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah ini yang harus kita lakukan supaya kita betul-betul mencapai kepenuhan Kristus, berakar ya. Saudara, Tuhan ingin kita bukan hanya punya iman, tapi kita punya ketahanan iman. Ya, saya pernah khotbahkan ini ya, resilience bahasa Inggrisnya. Contoh, saya kemarin promosi ya, saya baru beli spring bed baru, saudara. Yang dulu pernya udah nggak bisa buat tidur, aduh nggak enak. Udah 12 tahun, wadah saya ini. Saudara, spring bed itu mahal atau tidaknya, itu tergantung dengan pernya, betul nggak? Kalau saya spring bed murah, Mbak Minten pergi ke rumah saya, tidur saudara langsung itu. Betul nggak ya? Mohon maaf ya Mbak Minten ya. Kalau Pak Abbas yang tidur ya masih ya. Karena ketahanan itu diukur dari berat, betul nggak saudara? Tapi kalau spring bed itu mahal saudaraku. Mau 2 kalinya Mbak Minten, dia naik lagi. Betul nggak saudara? Itu mahal banget itu. Bisa sampai puluhan juta itu yang kayak gitu. Sehingga badan itu betul-betul enak begitu. Saudara, yang diperlukan dalam hidup ini bukan hanya punya iman. Tapi punya ketahanan iman. Betul nggak saudara? Sehingga dalam situasi apapun goncangan, engkau tidak menjadi terpuruk, betul enggak? Kau tidak menjadi korban, tapi kau menaklukkan dunia. Betul enggak? Ngerti ya saudara ya? Beriman aja enggak cukup. Nah saudara, ketahanan iman itu hanya bisa dibentuk oleh karena kita berakar. Semakin kuat akar pohon, semakin pohon itu tidak gampang digoncangkan. Ketahanan iman. Ya. Saudara, akhir zaman ini akan terjadi pengujian. Bagaimana kau membangun hidup? Apakah dibangun di atas pasir? Apakah dibangun di atas batu? Saya percaya Daniel katakan, akhir zaman ini adalah tempat hari di mana Tuhan menguji.
iman kita. Karena semakin gelap semakin sulit. Dan kau akan ketahuan di mana ketahanan imanmu. Akarmu. Amin. Makanya itu saya selalu berdoa, Tuhan berikan jemaatmu iman yang grounded. Betul nggak? Iman yang tertanam kuat. Sehingga saudara kalau nggak dijawab hari ini tetap. Ya kan? Nggak dijawab 2 hari lagi tetap ya. Nggak dijawab sebulan tetap. Betul nggak? Ada orang nggak dijawab seminggu, ngapain doa-doa? Capek, ya kan? Udah keluar aja dari gereja. Betul nggak saudara? Nggak tahan dia, nggak tahan. Ya, ibu-ibu, suami karakternya apa? Nggak mengenakan, nggak berkenan. Pulangkan saja saya ke rumah orang tuaku. Nggak tahan saudara. Betul nggak? Habis kita kalau kayak gitu. Gimana kita menjadi terang dan garam, betul nggak saudara? Jadi dibutuhkan apa saudaraku? Ketahanan iman yang berakar. Kenapa saudaraku? Karena ketika kau memiliki ketahanan iman, tidak susah kau mengucap syukur. Amin. Ada orang bisa mengucap syukur kalau ada barangnya. Doanya dijawab. Sebenarnya itu gampang, semua orang bisa mengucap syukur. Tuhan bilang justru persembahan yang harum adalah korban pengucapan syukur. Apa itu korban? Korban itu berarti kan kerugian, saudara. Korban apa? Pada waktu pohon ara tidak berbuah, betul nggak saudara? Kalaupun saya juga nggak tahu, sepertinya gelap, nggak ada jawaban. Tapi ketika kau berkata, aku mengucap syukur. Karena aku percaya engkau Tuhan yang baik. Kata orang dunia bilang, apa baiknya? Aku tahu Tuhanku baik. Sekalipun aku tidak sekalipun doaku nggak dijawab. Aku tahu Tuhanku baik. Amin. Hati yang melimpah dengan syukur. Itu saudara, orang yang betul-betul berakar, imannya kuat, tahan, dan dia gampang mengucap syukur. Saudara kelihatan orang yang gak tahan iman, ngeluh aja. Kenapa sih hujan? Waduh, aduh becek ke pasar. Sehari bisa 1000 kali ngeluh. Sampai dulu saudara ingat gak waktu kita di mana? Di situ, di kandang ayam. Saya sampai belikan gelang saudara. Ingat anak-anak rohani? Gelang. Kalau mengeluh pindahkan gelang ke kiri. Ya, ingat nggak? Masih ingat ya dulu? Ya, kalau mengucap syukur kasih gelang ke kanan. Jadi kalau saya ketemu mereka gelangnya pindah, berapa kali kamu mengeluh? Berarti ketahanan imannya belum kuat. Firman Tuhan katakan berakar. Nah demikianlah Tuhan mau menyatakan diri. Ya, lanjut. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Nah ini peperangan. Ya, kemarin Bu Rita udah sampaikan ya. Jadi banyak sekali pola dunia yang membentuk. Kamu rumah tangga sudah sekian tahun gak punya apa-apa. Kata keluarga besar ya. Itu apa? Ajaran yang turun-temurun. Karena kesuksesan diukur oleh barang apa yang kita miliki. Saudara jangan mau kita ditawan begitu. Akhirnya diskusi dengan istri. Gimana kalau saya pergi aja ke kapal pesiar. Supaya saya dapat duit banyak. Jadi TKI, TKW. Mulai kenapa? Karena mulai filsafat yang kosong. Ya, menawan hidup kita. Tidak menurut Kristus. Kita mengukur keberhasilan dengan sudut pandang dunia semuanya. Saudara dikatakan hati-hati. Karena itu memadamkan iman kita. Amin. Lanjut. Sebab dalam dialah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh. Dalam dialah itu dalam Yesus ya saudara. Jadi kalau kita betul-betul berakar, kita kepenuhan Yesus. Saya rindu sekali saudara. Satu ketika si
Ibu istrinya Mas K bilang ini, Mbak Yus, nanti tanggal 14 Oktober Mbak Yus jadi pembicara ya di tengah-tengah ibu-ibu misi di seluruh Indonesia. Bagikan kenapa sih itu Lembang bisa, walaupun besok nggak tahu makan apa, tapi tetap melayani dan segala macam. Saya berdoa dalam hati, amin. Jemaat Lembang penuh dengan iman. Amin. Saya aminkan saja dong saudara ya. Punya ketahanan iman. Saya mau terkenal karena iman. Ya, bukan terkenal karena A, B, C, D, E, F. Tapi orang boleh mendengar. Mereka terkenal karena iman. Tahan imannya. Mau ada apa, tahan. Tidak menjadi korban. Tapi penakluk dunia, amin. Konsepnya berubah. Bapa yang di surga yang menyediakan. Bukan semua, bukan majikan, bukan apa. Dan hidup dari kasih karunia ke kasih karunia. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini. Kami butuh sekali Tuhan menyatakan diri dalam hidup kami. Karena tanpa Engkau menyatakan diri, kami tidak bisa berubah sama seperti Engkau Tuhan. Kami tidak pernah mengalami siapa Engkau yang sebenarnya. Kami rindu Roh Kudus, Roh hikmat dan wahyu menyingkapkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh mengenal siapa Engkau dengan benar. Dan kami boleh mengalami pernyataan Tuhan atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah yang kami rindukan. Kami boleh berkata bahwa semuanya sampah, dunia ini sampah dibandingkan pengenalan akan Engkau lebih banyak. Tuhan, kami rindu kepenuhan Kristus terjadi atas seluruh jemaat Tuhan. Doso kromala sekre mana se, kemana sekre mana se, kemana se. Doso
Dia. Kemalaso, hanya Engkau saja, hanya Engkau saja, hanya Engkau saja yang kami ingini, hanya Engkau saja. Losona malase, Tuhan, kami mau melakukan bagian kami. Kami mau memegang firman, melakukannya dan taat. Karena kami tahu kalau kami lakukan, kami mengasihi Engkau tidak terpaksa. Engkau akan menyatakan diri kepada kami. Itulah yang kami rindukan, Tuhan. Kami rindu setiap hari Engkau menyatakan diri kepada kami. Kami tidak akan pernah berubah kalau Engkau tidak menyatakan diri kepada kami. Ketika Engkau menyatakan diri kepada kami bisa melihat Engkau dalam keadaan yang sebenarnya. Bukan kata orang, bukan kata pembimbing, bukan kata pendeta, tapi kami betul-betul mengalami Engkau, Tuhan. Hidup kami jadi sama seperti Engkau. Hidup kami dipenuhi oleh Engkau. Kami hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Maka itu kami berdoa hari ini, Tuhan Roh Kudus memampukan kami untuk hidup di dalam firman, melakukan firman, taat kepada Engkau. Karena dengan demikian Kau pasti menyatakan diri kepada kami. Roh hikmat dan wahyu menyingkapkan dalam pengenalan kami akan Engkau, sehingga kami mengerti siapa Allah kami. Kami tidak gampang ditawan oleh filsafat-filsafat yang palsu dunia ini, Tuhan. Tapi kami mengerti jati diri kami karena kami bertemu dengan Engkau, karena kami mengalami Engkau. Kami berdoa, Tuhan, kami terus berakar di dalam Engkau, hidup tetap di dalam Engkau. Kami betul-betul memiliki ketahanan iman yang luar biasa karena kami mengalami Tuhan. Losokro malasekri malasi, kemalasik. Tetapkanlah saudaraku jemaat Tuhan dalam hatimu yang kau kejar hanyalah Dia. Hal-hal yang ilahi harus lapar akan Engkau, Tuhan. Itulah yang kami kejar dalam hidup kami, karena kami tahu hidup kami hanyalah untuk Tuhan. Keindahanmu memudahkan dunia di mataku. Engkau, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi beban berat. Kau akan mengalami pertolongan Tuhan tepat waktu. Yang terbaik selalu tersedia bagimu. Kemala sokro malase, Tuhan yang tahu kebutuhanmu. Dia yang menyediakan, bahkan apa yang belum kamu butuhkan, Tuhan sudah menyediakan bagimu.
Percayalah dia Bapa yang bertanggung jawab atas hidupmu. Dia Bapa yang berdaulat. Dan biarlah engkau rindu haus untuk mengenal dia. Hidupmu condong hanya kepada firman Tuhan dan hidup oleh karena firman. Biarlah kuasa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dimateraikan atas hidupmu, melatih engkau dalam iman sehingga iman semakin kuat, berakar di dalam Tuhan. Menghadapi segala sesuatu kau tampil menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dari hidupmu terpancar kehidupan. Orang yang berinteraksi dengan hidupmu akan mengalami aliran kehidupan. Roh Kudus akan bekerja kuat. Pekerjaan roh, pekerjaan firman akan bekerja kuat atas hidupmu. Roh Kudus akan menyingkapkan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman tidak lagi menjadi pengetahuan, tapi firman menjadi firman yang mengubahkan dan memerdekakan. Itu yang mengubahkan hidupmu. Oh, kesejahteraan, kebaikan, oh, terobosan menjadi milikmu. Mujizat yang tidak lazim menjadi milik kau. Tidak akan menjadi takut dan gentar dalam menghadapi dunia ini, karena kau yakin bahwa Allah selalu besertamu. Roh Kudus yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.